Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safirawati NPM 17110300159 kelas A. Saya akan menyampaikan informasi tentang virus COVID-19 atau sering disebut corona sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi bisnis yang saya ambil di kelas B. Dosen pengampu Desi Handayani, Magister Hukum. Informasi yang pertama mengenai awal mula wabah corona. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke rumah sakit Wuhan pada bulan Desember tahun 2019. Dr. Li Wenliang menyebarkan lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Diketahui pasien pertama memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari 2020, pasar ini kemudian ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan mengumumkan penyebabnya yaitu sebuah virus corona baru. Seorang pasien berusia 61 tahun menjadi korban pertama yang meninggal. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Virus ini meluas di mana-mana. Tenaga medis yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Bersamaan dengan itu, liburan Imlek dimulai, jutaan orang bergerak mudik massal dan dikonfirmasi bahwa 2.000 kasus di dunia akibat virus corona. Informasi selanjutnya mengenai kasus virus corona pertama di Indonesia. Warga negara Jepang memiliki riwayat berpergian ke Jepang Januari tahun 2020. Tanggal 14 Februari, warga negara Jepang dan warga Depok menghadiri pesta dansa di Jakarta. 17 Februari, warga negara Jepang menunjukkan gejala demam dan saat itu ia berada di Malaysia karena bekerja di sana. 20 Februari, warga negara Jepang dirawat di RS swasta di Malaysia. 27 Februari, warga negara Jepang dinyatakan positif virus corona di Malaysia dan ia langsung diisolasi di rumah sakit. 16 Februari, warga Depok menunjukkan gejala batuk, demam, dan sesak nafas. Lalu ia masuk rumah sakit tanggal 26 Februari dan dirawat bersama ibunya karena ibunya kontak dan berinteraksi langsung dengan dia. Namun ternyata mereka berdua didiagnosa mengalami bronkitis. Tanggal 28 Februari, warga Depok berkomunikasi dengan warga negara Jepang melalui telepon. Warga negara Jepang memberitahu bahwa ia positif virus corona. Tanggal 1 Maret, kedua warga Depok menjalani pemeriksaan pengambilan spesimen dan dikirim ke Litbangkes. 2 Maret hasilnya positif. Informasi yang ketiga yaitu apa itu pandemik. Penetapan kriteria umum pandemik yaitu yang pertama, virus menyebabkan kematian. 2. Penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tak terkendali. Yang ketiga, virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Diduga
Virus corona ini berasal dari binatang kekelawar ke manusia dan manusia ke manusia melalui partikel air liur ketika si penderita mengalami bersin atau batuk. Gejala virus corona ini ditandai dengan demam lebih dari 34 derajat Celcius, batuk, sesak nafas, sakit kepala, flu, dan muntah-muntah. Informasi selanjutnya yaitu mengenai siapa orang yang beresiko terkena virus corona. Orang-orang yang berisiko terkena virus corona yaitu yang pertama, lansia berusia 70 tahun ke atas. Yang kedua, orang yang memiliki penyakit penyerta atau bawaan seperti diabetes dan jantung. Yang ketiga, orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia atau sakit pernapasan. Informasi selanjutnya yaitu cara mengurangi resiko terkena virus. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun atau pembersih tangan berbasis alkohol minimal 60%. Yang kedua, tutupi mulut dan hidung ketika batuk atau bersin menggunakan tisu atau bagian dalam saku. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan dengan sabun. Ketiga, jauhi orang yang berindikasi memiliki gejala. Yang keempat, makan makanan yang benar matang. Ini seperti makan makanan daging. Yang kelima, jauhi kontak langsung dengan binatang liar atau ternak. Yang keenam, social distancing atau jaga jarak satu orang dengan orang yang lain, sekitar 1-2 meter. Jauhi kerumunan, jangan berjabat tangan, kurangi frekuensi ke tempat yang ramai. Kemudian, jangan menyentuh bagian wajah seperti mulut, hidung, mata dengan tangan tanpa membersihkannya. Kita bisa menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi protein lebih banyak seperti kacang-kacangan atau dada ayam dan mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Kemudian tidur yang cukup, minum segelas air saat bangun tidur dan pastikan air putih tercukupi. Dan bisa juga dengan alternatif minum campuran jahe dan lemon. Waktu kita harus mencuci tangan dengan sabun yaitu yang pertama saat secara kasat mata tangan terlihat kotor. Yang kedua setelah buang air kecil dan besar. Yang ketiga setelah batuk dan bersin. Yang keempat setelah kontak dengan orang yang sakit. Yang kelima sebelum makan dan setelah menyiapkan makan. Keenam setelah menggunakan toilet. 7. Setelah bersentuhan dengan hewan atau membersihkan kotoran hewan. Informasi selanjutnya yaitu cara mencuci tangan yang baik. Basahi tangan dengan air bersih dan mengalir selama 20 detik. Gunakan sabun. Gosok tangan mulai dari punggung tangan sampai dengan sela-sela jari. Bersihkan bagian di bawah kuku. Bilas air bersih yang mengalir, keringkan dengan handuk. Cara menggunakan hand sanitizer. Bisa kita lakukan dengan cara cari hand sanitizer yang kadar alkoholnya di atas 60%, teteskan 1-2 tetes, gosok tangan, sela jari, dan bagian bawah kuku hingga hand sanitizer kering.
Demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Safirawati dari Tulang Bawang Barat. Di rumah aja, stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.